Nah, kebetulan dari awal itu kan apa ya, banyak teman-teman yang ngumpul nih. Nah, mereka itu kebetulan kayak ekosistem yang suka video, suka anak-anak muda. Sebenarnya kan sama saya sama anak-anak ini umurannya seanak-anak saya sih. Ya, kayaknya Mas ya. Kan kayak gitu. Nah, cucu saya dong. nah seumuran anak saya gitu. Jadi mereka kumpul. Konten-konten kreator ini Mas ya. Ya, betul. Mereka kumpul. Ya saya ibaratnya kayak apa ya? Cuman mendevelop, memimpin mereka aja gitu sih sebenarnya kayak Lebih gitu. manage juga Mas ya, bahwa di dunia perfilman harus seperti ini Betul. memberikan sebuah pemahaman baru, ilmu baru untuk membuat sebuah produksi besar gitu mungkin Mas ya. Iya, jadi masih ranah komunitas mungkin ya. Siap. Itu pun juga ini sangat baru banget. Kita itu baru kenal banget gitu. Jadi ini film pertama gitu. Oke. Tapi kalau sedikit boleh saya berpendapat Mas, saya udah bilang tadi di awal bahwa film Jenengan itu padat. Iya. Kalau saya nggak bahas detail, mungkin kalau bahas detail kita di screening Om ya, yang artinya screening memang kritikus, kurator dan sebagainya. Tapi kalau secara awam, saya awam bukan sebagai jurnalis, saya bilang film ini sudah berhasil. Artinya kalau indie dengan durasi sekian menit ini udah padat Om. Orang jadi nonton itu kan yang nyun sewu jadi. Mungkin Mas Nanang juga bisa melihat bahwa target kita kan di sini lihat awam ya. Iya, betul. Bukan saya, bukan teman-teman yang Betul. awam. Iya. Awam datang ketika dia pulang dengan terus kemudian dia menceritakan sehari 2 hari, berarti film ada berhasil dong gitu Om ya. Iya. Nah ini mungkin target dari yang nyun sewu saya berpendapat. Nah sekarang mau sedikit saya nanya sama Mas Nanang. Mas Nanang, apakah memang target awal dari pembuatan film itu seperti apa gitu? Dari pembuatan film Mas ya, bukan acara hari ini. Yang saya bilang tadi dari ngumpul itu saya bikinin skrip gitu. Yuk kita tes yuk sambil belajar gitu. Sambil belajar kan mereka ini memang kita semua ini nggak ada yang profesional di bidang ini gitu ya. Saya tulis skrip, kita kumpul bahkan nggak ada casting. Siapa yang datang? Siap. Itu menarik. Nggak ada casting. Siapa yang datang nih? Kira-kira bisa nggak nih? Saya coba. Oke, bisa oke. Jadi nggak ada, makanya apa ya, dari produksinya itu agak acak-acakan gitu, terus terang. Tapi nggak kelihatan. Acak-acak. Gitu Om ya. Gitu. Siap Om. Iya, jadi kata Om kan tadi kita kan pejuang Mas. Nah, terus setelah film ini jadi, itu kan sebenarnya yuk kita senang-senang bareng di rumah Pancawarna, kita nonton bareng. Nah, Tujuannya itu seneng bareng. Tujuannya itu untuk kita sendiri. Maka hajat sendiri Mas ya. Titik baliknya itu sebenarnya dari ada kabar bahwa Pak Pong Hajat mau datang. Wah, ini berarti besar nih. Ini gila nih. Makanya. Salah satu Mas Nanang, saya foto bentar. Salah satu yang membuat saya sampai di sini dan duduk sama jenengan karena kehadiran beliau, guru saya. 2018. Iya. Saya juga mengidolakan dia, kan pernah manjat dia. Nah itu termasuk pernah saya tanya beliau. Oke. Telat minum obat. Oke Mas, balik lagi ke target Mas ya, dari Mas Nanang sendiri bersama teman-teman di rumah produksi ini yang semuanya juga terlibat. Sekali lagi target selanjutnya setelah Rayu ini, apakah Ruat Rayu ini juga akan ada tahap-tahapan selanjutnya? Saya tadinya berpikir Om, film ini bakalan diikutin ke festival dan sebagainya. Pemikiran saya karena ini dibuat serius. Apakah ada seperti itu atau akan terjadi produksi-produksi selanjutnya yang mungkin genrenya agak beda ya mungkin ya? Jadi mungkin di produksi film ini dan event ini Mas, itu jadikan saya riset. Riset bagaimana sih atmosfernya kayak gimana. Soalnya nggak ada loh event kayak gini. Baru pertama ya? Iya kan? Baru pertama ini. Makanya pertamanya agak underestimate ya mungkin orang-orang itu. Film Temanggung, film lokal begitu. Karena saya biasa kalau untuk film ini Mas, 100 orang itu udah terlalu banyak. Kalau tadi itu hampir 500 orang, saya kaget. Saya nggak bisa duduk. Gitu. Soalnya mungkin gini ya, jadi kan kalau zaman sekarang itu kan influencer ya, itu kan nuklirnya kan di situ ya. Nah saya melibatkan influencer Temanggung ini, yang mungkin dari traffic itu memang. Cuman mungkin itu trik marketing juga dari produser biar nggak tombol-tombol banget kan. Artinya ketika mendapatkan antusias ataupun di media sosial boom kan, itu adalah sebuah feedback yang luar biasa gitu Mas Nanang. Seperti itu Mas. Ya, dan perlu diketahui ya, ini benar-benar non sponsor film ini. Benar-benar kita sendiri yang mana yang punya kamera, mana yang punya kayak begitulah. Jadi di rumah saya itu ya mungkin karena memang kita kan
memang sering ada di dunia PH ya. Jadi sering bikin video-video apa gitu. Yang mendekat ke kita itu juga anak-anak itu gitu. Nah, cuman kadang ini anak-anak ini sebenarnya bertalenta loh. Sangat kreatif loh. Kenapa kita nggak bikin karya gitu? Jadi kayak daripada main kemana-kemana, yuk kita senang-senang asik-asik bikin karya gitu aja sih sebenarnya. Pengen happy aja. Iya, senang-senang bareng gitu. Nggak usah mikir kerjaan dulu lah. Iya. Tapi ada karya. Tapi satu lagi melihat dari antusias khususnya masyarakat Temanggung pada umumnya. Iya. Pada hari ini kalau saya lihat 500 lebih kayaknya. Iya. Baik itu Iya. yang datang sampai naik gitu. sampai duduk di bawah selonjoran itu seperti apa komentarnya? Saya sampai speechless. Saya dari tadi cuma nangis kok sampai semeledak ini gitu loh. Jadi nggak bisa, ya ampun, ternyata ini luar biasa sekali gitu antusiasnya, ininya namanya euforianya sampai segitunya. Mungkin karena biasa di sini terbiasa kesenian kuda lumping. Nah, kita kayak bikin warna lain mungkin gitu ya. Jadi Wah, ini Mbak ya, artinya budaya baru menonton film. iya, ayo kita balikin lagi lah ke zaman dulu, nggak usah yang terlalu muluk-muluk, jajan-jajan lokal gitu kan. Mungkin terus karena juga layar tancap. mungkin, pemain-pemain yang familiar di mereka yang tiap hari Nah, iya. di medsos. Ya, itu mungkin salah satu gitu, faktor iya. Yang mereka pengen lihat ketika mereka berakting serius itu seperti apa. Mungkin Iya, gitu kan. iya. Harapan ke depan Mbak, seperti proyek-proyek seperti ini akan seperti apa Mbak? Iya, tentunya tetap harus kita wadahi, distribusikan dengan baik ya. Jadi tetap harus sistem yang semacam itu tetap harus kita pikirkan. Ya, untuk kelangsungan berkarya terus juga Mas, pada akhirnya juga kan begitu. Jadi Ini bagi Temanggung sendiri ini kan adalah sebuah hal yang baru kan. Artinya memproduksi dengan, kalau saya bilang ya, saya Iya. sedikit boleh saya berkomentar, ini kan cukup serius. Menggarap ini nggak main-main. Saya juga tahu ini juga butuh benar-benar, bukan hanya keringat kan. Maksudnya ada Iya. perhitungan-perhitungan yang seperti ini yang cukup luas bagi saya, dan ini gamblingnya besar kan. ya, ini sebenarnya dari dulu saya sama Mas Nanang itu, yuk kita berkarya tapi melawan keterbatasan. Gitu ibaratnya gitu ya. Nah, jadi kalau kita udah satu chemistry, satu cinta, satu karya, satu cinta sama anak-anak itu kayak mau ngapain aja itu udah seneng aja. Kalau masalah rezeki kan kayaknya ya itu nanti ada jalannya lah gitu sendiri. Oke, Gitu sih. terima kasih Mama ya. Iya. Kabupaten tempatnya Nun Sewu, mobil nggak bisa masuk, tapi ternyata penontonnya luar biasa. Nah, saya ingin itu kabupaten